Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Wisnu Wirasahadewa, nomor absen 17 dari kelas 10 MIPA 2. Pada pertemuan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan materi mengenai trigonometri. Sebelum masuk ke materinya, di sini saya akan membagikan pada konsepnya terlebih dahulu. Dalam materi trigonometri yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang grafik fungsi trigonometri. Yang dimana dalam grafik fungsi trigonometri akan ada 3 faktor yang akan kita pelajari. Yang pertama ada daerah asal dan daerah hasil fungsi trigonometri. Yang kedua ada grafik fungsi trigonometri. Dan yang ketiga ada grafik fungsi trigonometri sederhana. Daerah asal dan daerah hasil fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri fx sama dengan sin x untuk 0 derajat lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 360 derajat mempunyai daerah asal domain x sedemikian rupa 0 derajat lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 360 derajat dengan x merupakan elemen R. Oleh karena berapapun nilai x yang disubstitusikan akan menghasilkan min 1 lebih kecil sama dengan fx lebih kecil sama dengan 1. Daerah hasil fungsi fx sama dengan sin x tersebut adalah fx min 1 lebih kecil dari fx dengan fx merupakan elemen R. Pada umumnya, jika fungsi trigonometri tidak disebutkan domainnya, domain yang dimaksud adalah nilai-nilai x yang membuat fungsi trigonometri terdefinisi. Sebagai contoh, fungsi gx sama dengan tan x. Walaupun fungsi gx sama dengan tan x tidak menyebutkan domain yang dimaksud untuk fungsi gx adalah x sedemikian rupa x tidak sama dengan 90 dengan x itu merupakan elemen R. Daerah asal fungsi gx sama dengan tan x adalah fx sedemikian rupa tak terhingga lebih kecil sama dengan tak terhingga dengan fx sama dengan elemen R. Grafik fungsi trigonometri. Secara umum, grafik fungsi trigonometri dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Grafik fungsi sinus atau y sama dengan a sin bx dengan x merupakan elemen 0 derajat, 360 derajat. Grafik fungsi sinus y sama dengan a sin bx dengan x elemen 0 derajat, 360 derajat memiliki bentuk gelombang bergerak yang teratur seiring pergerakan x. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan grafik di atas, diperoleh sifat-sifat berikut. A. Simpanan maksimum gelombang atau yang biasa disebut amplitudo adalah 1. Simpangan gelombang adalah jarak dari fungsi x ke puncak gelombang. B. Gelombang memiliki periode 1 putaran penuh. C. Grafik y sama dengan sin x memiliki nilai y max sama dengan 1 dan y min sama dengan min 1. Dan D. Titik maksimum gelombang adalah 90 derajat, 1 dan titik minimumnya 270 derajat, min 1.
Jika persamaan fungsi trigonometrinya diubah menjadi Y sama dengan A sin X dengan A sama dengan 2, diperoleh grafik berikut. Dan ini adalah grafiknya. Perubahan nilai A mengakibatkan perubahan amplitudo gelombang. Nah, jika persamaan fungsinya diubah menjadi Y sama dengan sin Bx dengan B sama dengan 2, maka grafiknya akan menjadi seperti gambar di samping ini. Artinya, perubahan nilai B mempengaruhi jumlah gelombang yang terbentuk. Pada grafik fungsi Y sama dengan sin 2x terbentuk dua buah gelombang. 2. Grafik fungsi kosinus Y sama dengan cos 2x dengan X merupakan elemen 0 derajat, 360 derajat. Pada dasarnya, grafik fungsi kosinus sama dengan grafik fungsi sinus. Hal yang membedakan adalah grafik fungsi sinus dimulai dari Y sama dengan 0. Sedangkan grafik fungsi kosinus dimulai dari Y sama dengan 1. Perhatikan grafik berikut. Jika persamaan fungsinya diubah menjadi Y sama dengan cos 2x, grafiknya menjadi seperti di bawah ini. Grafik di atas menunjukkan adanya dua buah gelombang yang bergerak dari Y sama dengan 1. Tiga, grafik fungsi tangen Y sama dengan tan X dengan X merupakan elemen 0 derajat, 360 derajat. Adapun ketentuan yang berlaku pada fungsi tangen adalah sebagai berikut. Saat X yaitu 90 derajat dan X yaitu 270 derajat dari kanan, nilai Y sama dengan tan X menuju tak terhingga. Saat X yaitu 90 derajat dan X yaitu 270 derajat dari kiri, nilai Y sama dengan tan X menuju negatif tak terhingga. Berikut ini contoh grafiknya. Jika fungsi tangen diubah menjadi Y sama dengan tan 2x, X elemen R, 0 derajat, 360 derajat, grafiknya menjadi seperti berikut. Grafik fungsi trigonometri sederhana. Fungsi trigonometri sederhana meliputi fungsi sinus, fungsi kosinus, dan fungsi tangen. Masing-masing fungsi tersebut dijelaskan dalam bentuk grafik baku fungsi trigonometri seperti berikut. A. Grafik fungsi sinus Y sama dengan sin X. Nilai dari sinus adalah min 1 lebih kecil sama dengan sin X lebih kecil sama dengan 1. Dan berikut adalah grafiknya. B. Grafik fungsi kosinus Y sama dengan cos X. Nilai dari kosinus adalah min 1 lebih kecil sama dengan cos X lebih kecil sama dengan 1. Dan berikut adalah grafiknya. C. Grafik fungsi tangen Y sama dengan tan X. Grafik tangen ini tidak mempunyai nilai maksimum. Dan ini adalah grafiknya.
Selain itu, terdapat grafik tidak baku pada fungsi trigonometri yang lebih kompleks. Bentuk fungsinya adalah sebagai berikut. A, fx sama dengan A sin K, x plus min B plus min C, yaitu 2VR per K, amplitudo A. B, fx sama dengan A cos A, x plus min B plus min C, yaitu 2VR per K, amplitudo A. Dan C, fx sama dengan A tan K, x plus min B plus min C, yaitu VR per K. Dengan nilai VR sama dengan 180 derajat. Agar kalian lebih memahami tentang materi trigonometri yang kita pelajari hari ini, coba jawablah soal berikut ini. Sekian video presentasi dari saya mengenai materi trigonometri. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika masih ada kesalahan, baik itu kesalahan kata, kesalahan dalam pengucapan, ataupun dari materi yang saya jelaskan. Presentasi kali ini saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.